not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Makan gorengan dicocol saus sambal kesukaanku. Belanja mingguan itu bagus, menghemat uang serta waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Ini udah jadwalnya aku buat belanja mingguan ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku tuh belanja ke pasar, dan aku belanja ke pasarnya itu pagi-pagi ya, ditemenin anak-anak sama pak suami juga. Maaf jika videonya itu goyang-goyang ya teman-teman, dikarenakan memang yang record itu adalah pak suami, jadi harap dimaklumi saja. Dan aku juga bersyukur sih ya, pak suami itu masih mau buat nge-record. Di sini aku tuh belanja nggak banyak ya teman-teman, aku tuh belanja hanya untuk stok 1 minggu aja. Sebenarnya ke pasar itu ribet ya teman-teman, sambil bawa anak-anak itu sambil bawa belanjaan itu juga ribet. Cuman kalau mau ditinggal sama Pak Su gitu ya, terkadang tuh kasihan juga sama anak-anak dan sama Pak Sunya juga. Makanya ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini aku bawa aja anak-anak buat pergi belanja. Sekalian anak-anak itu bisa jalan-jalan juga ya, dan bisa cuci mata. Di sini aku itu belanja itu hanya untuk keperluan 1 minggu ya teman-teman, dan juga belanjaan aku itu untuk kalian tuh nggak banyak. Untuk sayuran itu juga masih sedikit ada gitu ya di kulkas, dan di sini aku tuh beli apa-apa yang habis dan yang penting-penting aja. Karena ini tuh aku belanja tidak di pasar yang biasanya teman-teman, aku tuh belanja di pasar yang nggak terlalu jauh dari rumah, dan untuk harga di sini tuh menurut aku lebih mahal gitu. Makanya di sini tuh aku nggak beli terlalu banyak gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Jadi setelah sampai di rumah, aku langsung aja buat food prep semua belanjaan aku. Karena kalau misalnya aku tunda-tunda, nanti itu takutnya itu malah jadi malas. Oh ya teman-teman, di sini juga aku beli tahu ya. Jarang-jarang aku dapat tahu kuning. Nah ini aku beli tahu yang kuning. Untuk tahu kuning ini cara penyimpanan aku ya teman-teman, nanti aku cuci dulu pakai air biasa, terus aku akan rendam pakai air yang panas atau air yang udah dimasak. Nggak apa-apa kalau misalnya airnya itu udah dimasak dan udah dingin, yang penting airnya itu udah dimasak supaya tahunya itu benar-benar awet. Aku sudah pernah mencoba ya teman-teman, kalau tahunya itu dikasih air yang biasa aja, bukan air yang dimasak. Nah itu cepet banget tahunya itu kayak berubah rasa gitu ya teman-teman, jadi kelihatan kurang enak gitu. Walaupun setiap hari atau 2 hari sekali itu terkadang aku ganti, tapi kalau misalnya aku kasihnya itu air masak, walaupun 3 hari atau 4 hari itu aku nggak ganti, insya Allah tuh tahunya tuh masih bagus banget. Dan juga tahunya itu bisa tahan sampai lebih 2 minggu. Dan ini juga aku kupasin jengkol ya teman-teman. Tadi itu aku beli jengkol itu cuma sedikit, dikarenakan menurut aku ya harga jengkol itu tadi tuh lumayan mahal. Jadi aku belinya itu nggak terlalu banyak, aku belinya itu sedikit aja, yang penting ada stok gitu ya. Untuk belanjaan aku kali ini sih nggak terlalu banyak macam ya teman-teman, dikarenakan memang kami di rumah juga nggak suka terlalu banyak macam. Aku juga nggak ada beli ikan ya. Tadi untuk prohenya itu aku cuma beli ayam. Aku nggak ada beli ikan dikarenakan memang percuma aja kadang gitu ya kalau mau beli ikan. Pak Su juga nggak suka sama ikan. Jadi ya udah, aku juga udah bosen gitu makan ikan, makanya aku nggak beli ikan dan aku belinya itu cuma ayam. Itu pun tadi aku belinya cuma sedikit ya untuk ayamnya. Dan untuk ayamnya itu udah aku bersihin, cuman memang nggak aku record. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi metikin sayur dan beresin belanjaan, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Bantu aku ya untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang berkenan juga boleh ya untuk share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang selalu hadir di video aku dan selalu share video aku. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas sama Allah dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda.
that ain't changed. Dan aku juga ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mau selalu mensupport aku. Tanpa kalian apalah artinya channel aku ini ya teman-teman. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih, dan serta juga aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan komentar yang positif, memberikan semangat-semangat yang positif untuk aku. Semoga setiap video-video yang aku berikan itu ada manfaatnya walaupun hanya sedikit. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman ke sini untuk bersihin belanjaan ini. Aku juga beli cabai rawit ya teman-teman. Cuman aku beli cabai rawitnya itu cabai rawit yang hijau, dikarenakan terkadang tuh rindu juga ya buat makan cabai rawit yang hijau. Makanya aku tetap beli juga cabai rawit walaupun aku punya tanaman cabai di rumah. Dan ini juga aku ada beli pete ya teman-teman. Tadi petenya itu lumayan mahal, 13.000 seperempat. Cuman aku belinya itu 15.000, berarti seperempat lebih sedikit. Aku makanya nggak pernah ya teman-teman beli belanjaan itu kalau di pasar yang tadi itu banyak-banyak gitu ya, karena memang untuk harganya menurut aku di situ tuh lebih lumayan mahal gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Dan kalau misalnya di pasar yang tempat aku biasanya itu kan lumayan murah-murah, jadi kayak belanja banyak itu tuh bener-bener enak gitu ya. Dan juga untuk budget itu nggak terlalu over dibuatnya, karena memang harganya itu menurut aku lumayan murah. Dan ini ya teman-teman, aku juga ada beli sayur kangkung. Sebenarnya di belanja mingguan yang kemarin itu aku tuh pengen banget beli sayur kangkung dan bayam gitu. Cuman waktu itu tuh nggak ada teman-teman. Mungkin waktu itu tuh sayur-sayuran tuh nggak ada. Apalagi kan aku tuh udah ke pasar itu kan pasar sore ya. Kalau misalnya yang sekarang ini kan pasar pagi. Jadi makanya mungkin untuk sayur-sayurannya itu udah nggak ada. Sebenarnya stok sayuran seperti ini tuh bukan terutama untuk aku dan Pak Su ya, cuman untuk anak-anak. Terkadang tuh bingung gitu ya mau bikin sayur anak-anak itu apa. Ya memang sih alhamdulillah anak-anak itu tidak memilih ya teman-teman sayur-sayuran itu. Yang penting sayur itu ada kuahnya aja, itu udah enak banget anak-anak makan. Dan telur aja pun itu juga udah bikin anak-anak itu lahap makannya. Alhamdulillah inilah belanjaan aku minggu ini ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun cuman segini, Insya Allah ini tuh cukup buat kami berdua ya teman-teman. Dikarenakan yang makan utama itu kan cuman kami berdua. Oke, jadi di sini aku akan kasih tahu ke kalian harga-harganya ya teman-teman. Kacang panjang harganya itu Rp3.000, ada ayam juga dan itu aku belinya Rp23.000. Teri aku beli Rp10.000, tempe Rp3.000, jengkol Rp10.000 itu nggak sampai sekilo, bayam Rp2.500, kangkung Rp2.500, cabai merah seperempat Rp12.000, cabai rawit tadi itu harganya cuma Rp7.000 dan aku beli Rp10.000, pete Rp15.000, tahu Rp5.000, kemiri Rp5.000, jeruk itu aku beli Rp15.000, bawang merah Rp10.000 dan bawang putih Rp1.000. Bawang merah itu harganya cuma Rp8.000 seperempat, cuman aku bikin aja harga Rp10.000. Dan setelah selesai tadi ya teman-teman, aku tutupin. Lanjut di sini aku langsung susun aja ke dalam kulkas. Karena kalau misalnya aku tunda-tunda lagi takutnya nanti malah mager ya. Jadi langsung aja disusun ke dalam kulkas supaya lega dan supaya kerjaan itu jadi cepat kelar. Kita itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman menunda-nunda pekerjaan, karena kalau misalnya pekerjaan itu kita tunda-tunda malah jatuhnya itu nanti jadi malas. Jadi alangkah baiknya itu setelah kita melakukan sesuatu langsung diselesaikan aja, jangan ditunda-tunda dan jangan dilelet-leletkan. Alhamdulillah sekarang kulkas udah terisi lagi ya teman-teman. Alhamdulillah jadi lega dan jadi tenang juga. Dan jangan lupa setelah selesai bikin belanjaan atau beresin belanjaan, di sini aku juga lanjut nyapu-nyapu ya, dikarenakan lantainya itu tuh kotor gitu ya, bekas aku beresin belanjaan tadi. Sebenarnya ini tuh udah aku pel ya teman-teman. Tadi itu pas pulang pasar, dikarenakan aku kan beresin belanjaan di sini udah aku pel, tapi di sini aku sapu aja, nggak perlu aku pel lagi karena memang tadi kan udah aku pel gitu. Kalau misalnya pulang belanja langsung di food prep itu tuh memang capek ya teman-teman. Cuman setelah itu nanti kita tuh bakal bener-bener enak gitu ya. Pengen masak-masak itu nggak perlu ribet lagi. Kayak cabai udah dipetikin, kayak sayur juga udah dipetikin, tinggal diambil dan dicemplung-cemplung aja ke dalam masakan gitu, udah enak gitu ya teman-teman. Tinggal simple gitu, nggak perlu ribet-ribet lagi kitanya. Karena kalau misalnya kita nggak food prep itu bakalan ribet ya, kayak metikin cabai belum lagi sayuran, dan itu akan memakan waktu yang lama. Oke, selanjutnya juga di sini aku mau langsung masak ya teman-teman. Untuk durasi video aku kali ini tuh lumayan panjang dan semoga kalian itu nggak bosan, semoga kalian itu tetap enjoy aja untuk menonton video aku. Dan di sini aku lagi potong-potongin tahu ya teman-teman, tahu kuning tadi. Jadi di sini tuh rencana tahunya ini mau aku sambel aja.
Jadi sebelum aku sambel, aku belah dulu tahunya, terus baru aku potong gitu. Yang penting kalau misalnya tahu kayak gini dipotong sesuai selera masing-masing aja. not sleeping well. Di sini lanjut aja ya teman-teman. Aku itu mau langsung masak aja supaya cepat gitu ya kelarnya, dan untuk durasi videonya itu juga lumayan panjang kan. Jadi aku juga cepetin untuk videonya supaya kalian itu tetap nggak terlalu bosan gitu. Aku sangat berharap kalian itu nggak skip ya teman-teman video aku sampai di akhir. Oke, minyaknya juga udah panas ya teman-teman. Jadi di sini langsung aku masukkan aja untuk tahunya. Aku masukkan aja sekaligus semuanya ya, karena memang tahunya juga nggak terlalu banyak. Lay down beside you. Sebenarnya kadang kalau misalnya pas hari belanja terus food prep itu bener-bener capek banget ya teman-teman. Cuman ya mau gimana, nggak mungkin aku nggak masak gitu ya teman-teman. Karena Pak Su itu kalau misalnya dia lagi di rumah itu tuh dia lebih seneng gitu ya teman-teman kalau misalnya aku itu masak. Jadi hari ini tuh Pak Su itu libur ya teman-teman. Jadi makanya di sini tuh aku tetap masak gitu ya. Padahal sebenarnya tuh pengen gitu ya pulang dari pasar itu bawaannya tuh pengen baring-baring. Cuman ya tetap aku di sini mengerjakan tugas aku ya teman-teman, karena untuk memasak seperti ini adalah tugas aku, dan alhamdulillah Pak suami juga suka ya dengan masakan aku. Makanya walaupun capek aku tetap usahain ya teman-teman buat masak, karena memang alhamdulillah ya teman-teman, walaupun masakan aku itu masakan sederhana, keluarga aku itu lahap-lahap gitu makannya. Jadi itu juga bikin salah satu alasan gitu ya kalau misalnya aku itu jadi semangat gitu masak. Untuk sayurnya hari ini tuh aku cuma pakai sayur kangkung ya teman-teman. Itu tuh ditumis dan dikasih kuah juga karena anak-anak juga ikut makan ya. Dan untuk sayur kangkungnya nggak aku kasih cabai ya teman-teman, takutnya kalau dikasih cabai malah kepedesan, anak-anak nggak bisa makan. Untuk tahunya di sini temennya itu adalah ikan sarden ya teman-teman. Ikan sarden aku beli yang kecil aja. Jadi itu tuh ikan sarden itu kalau mau digoreng itu tuh apinya aku matikan dulu ya teman-teman, atau dikecilin. Setelah ikan sarden itu dimasukin, ditutup, baru apinya tuh dibesarin lagi. Jangan lupa untuk sayurnya itu dikasih bumbu-bumbu ya teman-teman, kayak garam, kayak royco atau penyedap rasa, dan juga dikasih sedikit merica bubuk. Dan ini untuk sardennya aku balik-balik ya teman-teman. Sarden itu kan kalau misalnya digoreng dia itu ngajak perang ya. Jadi makanya itu aku kayak pakai perisai gitu. Nah ini ya teman-teman, sardennya itu udah mateng. Apinya itu aku matikan dulu ya sebelum aku buka tutupnya, karena takutnya nanti kalau nggak dimatikan dulu apinya malah sardennya itu nyiprat-nyiprat gitu teman-teman. Jadi kayak gitu ya, kalau misalnya aku goreng sarden itu tuh kalau misalnya mau aku masukkan, aku kecilkan dulu apinya, dan kalau mau aku angkat itu juga aku kecilkan atau aku matikan dulu apinya, supaya sardennya itu tidak menjerit-jerit alias menciprat-ciprat kita gitu ya teman-teman. Karena kan sarden itu bener-bener ngajakin perang terus ya kalau misalnya dia itu udah masuk ke dalam minyak. Setelah sardennya itu matang, aku udah kurangin minyaknya juga, dan di sini aku juga langsung buat tumis sambelnya ya teman-teman. Alhamdulillah gini ya teman-teman, masakan seperti ini aja ini tuh bener-bener udah bikin kami itu lahap makan. Jangan lupa untuk dikasih garam, dikasih micin, dan dikasih royco jika mau. Aku kasih aja ya sedikit royco. Terus juga tadi untuk sambelnya itu aku kasih sedikit jahe ya teman-teman, supaya menghilangkan amis dari sardennya. Sebenarnya dikasih daun salam juga enak ya, cuman daun salam aku itu lagi habis, atau dikasih daun jeruk gitu ya juga bisa, lagi habis. Makanya aku nggak kasih di sini, aku cuman kasih jahe aja tadi. Dan itu juga bener-bener udah enak banget sih menurut aku. Sambelnya udah matang, udah harum, langsung dimasukkan aja tahu dan sardennya. Kalau udah tercampur rata langsung disalin aja ke dalam wadah ya teman-teman. Alhamdulillah ini ya teman-teman, menu kami hari ini Masya Allah, ini tuh menu simple tapi bikin nasi itu cepet habis. Dan di sini aku juga goreng kerupuk ya teman-teman, buat tambahan lalapan gitu. Jadi kalau misalnya kerupuk kayak gini tuh dimakan sama sarden tuh juga bener-bener enak banget. Aku sengaja goreng kerupuk ini agak sedikit banyak ya teman-teman, karena untuk kerupuk ini bukan hanya untuk lalapan makan aja, tapi juga sering jadi cemilan. Anak-anak juga suka ya teman-teman makan kerupuk kayak gini ya, sambil nonton TV, sambil juga anak-anak itu makan kerupuk atau cemilin kerupuk ya teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar anteng. Alhamdulillah teman-teman, inilah menu kami hari ini. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Nantikan terus video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bye bye.